Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir. Manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepadanya Al-Quran. Perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kami turunkan kitab ini, yakni Al-Qur'an, pada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'am mutasaddia, maka engkau akan melihatnya tunduk, terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, tidakkah kita malu kepada sebuah gunung yang begitu kokoh, yang terdiri dari bebatuan, yang kalau seseorang mau memanjatnya, mau mendakinya, tentu perlu usaha yang begitu ekstra. Tidakkah kita malu dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Kalau sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung yang begitu kokohnya, maka dia akan hancur, akan luluh lantah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi objek diturunkannya Al-Quran, kadang tidak begitu menghiraukan apa itu Al-Quran. Kadang kita baru ingat Al-Quran itu ketika datang bulan Ramadan. Kadang kita hanya ingat Al-Quran itu hanya sekedar diperingati secara seremonial pada momentum nuzulul Quran. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu pada bulan Ramadan, hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kepada kita umat manusia. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menceritakan bagaimana pengaduan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan orang-orang yang tidak menghiraukan, yang mengabaikan Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul bersabda, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diabaikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah setidaknya menyebutkan 5 hal yang menyebabkan seseorang itu terkategori mengabaikan Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah hajrus simaihi wal imani bihi wal isghai ilaihi. Tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan ketika Al-Quran itu dibacakan. Ini kategori pertama orang mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, hajrul amalu bihi wal wukufu inda halalihi wa haramihi. Terkategori mengabaikan, tidak menghiraukan Al-Quran itu adalah tidak mau mengamalkan, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai standar halal dan haram dalam kehidupannya. Ini kategori orang mengabaikan atau tidak menghiraukan Al-Quran. Meskipun Al-Quran senantiasa dia baca, meskipun Al-Quran dia imani, namun kalau tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai standar kehidupannya, halal haramnya tidak lagi diperhatikan, maka ini kategori orang mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kategori orang mengabaikan Al-Quran itu adalah hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi wa atiqadi. Terkategori mengabaikan Al-Quran itu tidak mau bertahkim, berhukum kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan sebagai pedoman hidup. Maka ini adalah kategori yang ketiga ketika orang tidak lagi mau berhukum kepada Al-Quran. Malah sebaliknya, dia melirik, mengambil hukum-hukum buatan manusia, ideologi buatan manusia untuk mengatur kehidupannya, maka ini adalah kategori mengabaikan Al-Quran. Pemirsa yang budiman, kemudian yang keempat, mengabaikan Al-Quran itu ditandai dengan hajru tadabburihi wa tafahumihi,
tidak mau mentadaburi, tidak mau memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Inilah kategori orang mengabaikan, tidak menghiraukan Al-Quran. Dan yang kelima adalah hajrul istishfa'i wat tadawi bihi fi jawami'il amradil qulub. Tidak mau mengambil obat dari Al-Quran untuk penyakit-penyakit hati yang menjangkitinya. Iwan fillah rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, maka seharusnya ketika datang bulan Ramadan, ketika ingat bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, seharusnya kita kembali menguatkan komitmen kita untuk benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan mengintrospeksi diri kita, jangan-jangan kita ini terkategori orang yang mengabaikan Al-Quran. Tidakkah kita malu kepada sebuah gunung yang begitu kokoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Quran, maka gunung itu akan tertunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit manusia yang tidak malu, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menganggapnya Al-Quran itu sebagai hal yang biasa saja, tidak benar-benar diperhatikan, tidak benar-benar menjadi pedoman dalam menjalani kehidupannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebarokahan dari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.